Polda Jateng dan FBI bongkar penipuan online, keuntungan 41,1 miliar rupiah. Semarang, sebuah kejahatan siber berskala internasional berhasil dibongkar oleh Ditres Siber Polda Jawa Tengah. Personil Direktur Siber melakukan patroli itu ada beberapa parameter yang kami pedomani, di mana dari hasil patroli cyber kami temukan ada indikasi kegiatan penipuan online yang dilakukan di wilayah Solo. Ya, itu terungkap dari hasil patroli cyber, kemudian kita lakukan pendalaman termasuk aktivitas yang dilakukan oleh mereka. Ya. Contoh kayak di gudang kemarin, di kantor tersebut adalah kantor tertutup, motor banyak, dia sifatnya tertutup, dan orang yang masuk di sana punya akses. Berarti mereka itu nyewa ruko dan mendirikan perusahaan baru gitu? Iya. Jadi mereka tidak lama menyewa itu. Jadi mereka terkadang pindah lagi untuk mengabulkan posisi mereka melakukan kegiatan. Pindahnya berapa ini Pak? Bulan Pak? Ya, berapa tahun? Biasanya mereka tidak bisa ditentukan ya. Jadi mereka kira-kira kalau sudah banyak warga yang mengetahui aktivitas mereka, tentunya mereka akan pindah. Melalui kerjasama yang erat dengan lembaga penegak hukum Amerika Serikat, Federal Bureau of Investigation atau FBI, kepolisian membongkar praktik penipuan daring yang meraup keuntungan fantastis, mencapai 41,1 miliar rupiah. Kejahatan ini berlangsung selama kurang lebih 10 bulan, mulai Juli 2025 hingga Mei 2026, dengan total 133 korban yang semuanya merupakan warga negara asing. Berdasarkan hasil penyelidikan, sindikat ini beroperasi terselubung di wilayah Sukoharjo dan Surakarta. Sebanyak 39 orang tersangka telah diamankan. Terungkap bahwa sebuah perusahaan bernama PT Digi Global Konsultan yang beralamat di Solo Baru, Sukoharjo, hanyalah kedok. Tempat itu sebenarnya digunakan sebagai kantor pusat sekaligus tempat perekrutan anggota jaringan penipuan yang berjalan sangat terorganisir. Pelaku menggunakan skema penipuan yang dikenal sebagai pig butchering. Modusnya dilakukan dengan cara membangun hubungan emosional secara intensif terhadap korban melalui media sosial maupun aplikasi kencan seperti Tinder, Puffboo, hingga platform komunikasi seperti Facebook. Cara kerja pelaku sangat sistematis dan meyakinkan. Mereka membuat akun media sosial menggunakan identitas palsu, dilengkapi dengan foto dan video model wanita guna memikat hati korban. Bahkan, jaringan ini menyiapkan tenaga khusus, yaitu model asli, yang bertugas melakukan panggilan video langsung atau live call. Tujuannya tak lain untuk memperkuat kepercayaan korban agar masuk ke dalam jebakan bujuk rayu mereka. Selain itu, kelompok pelaku juga memiliki model asli yang digunakan untuk melakukan video call secara langsung dengan korban guna memperkuat hubungan emosional, sehingga korban masuk ke dalam bujuk rayu jaringan pelaku. Setelah korban merasa percaya dan terikat secara emosional, barulah pelaku mulai melancarkan aksi utamanya. Korban dibujuk untuk berinvestasi, khususnya di bidang mata uang kripto atau kripto, melalui sebuah situs perdagangan yang terlihat meyakinkan, yaitu coverts.net dan www.livetradingcrypto.com. Padahal, sistem di situs tersebut telah dimanipulasi sedemikian rupa. Begitu korban mentransfer dana, uang tersebut langsung dikuasai oleh pelaku. Bukan dikelola untuk investasi. Pelaku kemudian membujuk korban untuk melakukan investasi, khususnya investasi kripto atau trading web palsu tersebut, dengan penawaran keuntungan besar, padahal seluruh dana korban masuk ke jaringan pelaku. Uniknya, dalam kasus ini, sasaran penipuan mereka dikhususkan hanya untuk warga negara Amerika Serikat. Di balik operasi canggih ini, terungkap adanya pembagian tugas yang sangat rapi dan berjenjang. Ada struktur kepemimpinan mulai dari kepala kelompok, supervisor, pemimpin tim atau leader, staf pemasaran, hingga asisten pemasaran. Setiap anggota tim pemasaran dibekali peralatan lengkap berupa telepon genggam dan komputer dari pemimpin timnya. Jumlah ponsel yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anggota untuk menjerat banyak korban, sementara satu unit komputer disediakan untuk mengatur jalannya operasi penipuan ini. Setiap member marketing dibekali perangkat komunikasi berupa HP dan PC dari leader untuk melakukan operasi. Jumlah HP diberikan sesuai kebutuhan, dan PC diberikan satu per anggota untuk memudahkan operasional penipuan ini. Saat ini, Polda Jawa Tengah terus mendalami peran masing-masing tersangka dan memastikan aliran dana yang telah dikuras habis dari para korban dapat ditelusuri dan diusut tuntas. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata sinergi antar negara dalam memerangi kejahatan lintas batas di dunia maya. Pada rekan-rekan sekalian, untuk segera
Pak Dev, untuk kerjasama dengan FBI itu setelah Ya. mengetahui ada korban dari Amerika gitu. Ya, tentunya dari hasil penyidikan awal, ya kan, kita temukan bahwa pelaku itu adalah warga Indonesia dan warga negara asing, di mana korbannya adalah warga Amerika. Tentunya kami bekerja sama dan berkolaborasi dengan FBI, ya kan, dan tentunya dengan Barreskrim dan Hubinter untuk mendapatkan keterangan dari para korban tersebut.